Baik, perkenalkan nama saya Mareta Yolandia dengan NIM 25101156. Nah, di sini saya akan mempresentasikan KTP digital dengan tema Yesus sebagai pokok anggur dan muridnya sebagai ranting. Di sini kita akan mempelajari dan menggali makna hubungan antara Yesus dan muridnya berdasarkan Injil Yohanes. Salam damai dalam Kristus. Dalam katekesi ini, kita akan mengungkapkan pesan Injil Yohanes tentang hubungan erat antara Yesus dan murid-muridnya sebagai pokok anggur dan ranting. Permasalahan di zaman sekarang. Seperti yang kita lihat, fragmentasi komunitas dan meningkatnya individualisme menjadi tantangan besar di era modern. Banyak orang hidup terpisah dari persekutuan iman, lebih memilih jalan sendiri tanpa dukungan komunitas rohani. Tantangannya mempertahankan hubungan hidup dengan Kristus semakin berat. Di tengah kesibukan dan distraksi zaman modern, teknologi dan tuntutan duniawi sering mengumpulkan fokus spiritual kita. Nah, tema kali ini mempelajari tentang Injil Yohanes, yaitu bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Pesan Injil Yohanes. Kita berfokus pada ayat utama, yaitu Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini terdapat pada Yohanes bab 15 ayat 5. Makna simbolik. Makna simboliknya adalah Yesus adalah sumber kehidupan rohani yang sejati. Sebagai ranting, kita dipanggil untuk tetap melekat padanya agar dapat berbuah dalam iman, kasih, dan pelayanan. Tanpa hubungan erat dengan Kristus, kita tidak dapat menghasilkan buah yang kekal. Nah, di sini ada refleksi sebagai calon guru agama Katolik. Saya mengambil poin yaitu menanamkan iman hidup dan menjadi teladan. Menanamkan iman yang hidup, yaitu bukan sekedar hafalan, tetapi pengalaman hidup sebagai calon guru agama Katolik. Saya menyadari bahwa tugas saya kelak bukan sekedar membuat siswa menghafalkan dogma atau nama-nama sakramen atau pasal-pasal dalam kitab suci. Tantangan terbesar saya adalah bagaimana mengubah pengetahuan agama menjadi iman yang hidup. Iman yang hidup adalah iman yang menggerakkan hati dan berbuah dalam perbuatan nyata sehari-hari. Oleh karena itu, saya berefleksi bahwa dalam mengajar nanti, saya harus membawa kitab suci ke dalam realitas hidup. Dan zaman sekarang, misalnya bahasa kasih bermedia sosial, mengatasi kecemasan masa depan, atau menolak perundungan. Mengajak siswa untuk berdialog dengan hati sendiri dan menemukan kehadiran Allah dalam peristiwa hidup harian mereka, bukan sekedar menjadi soal paling ganda. Nah, bagian kedua yaitu menjadi teladan. Menjadi teladan Injil yang terbuka bagi siswa. Kata-kata mulia yang saya ucapkan di depan kelas tidak akan ada gunanya jika hidup harian saya bertolak belakang dengan apa yang saya ajarkan. Misalnya, apa yang saya ajarkan berarti saya harus menerapkannya di dalam hidup saya. Misalnya berdoa misalnya saya mengajarkan sebelum tidur itu berdoa dan sebelum makan itu berdoa. Nah, saya akan menerapkannya jika saya mengajarkan hal tersebut. Nah, siswa zaman sekarang lebih membutuhkan saksi hidup daripada sekadar pengajaran. Berarti kita harus menjadi contoh untuk siswa-siswa agar dapat mereka terapkan di kehidupan sehari-hari. Mereka membaca hidup gurunya sebelum mereka membaca kitab suci. Nah, berarti kita ini harus bisa menjadi contoh yang baik buat mereka, supaya mereka bisa menjadi orang
yang baik juga seperti kita. Refleksi ini menjadi teguran keras sekaligus motivasi bagi saya untuk menjaga integritas diri sejak masa persiapan ini. Dalam tutur kata, apakah saya sudah berbicara dengan penuh kasih, kejujuran, dan tanpa menghakimkan kepada sesama calon atau guru atau teman kuliah? Apakah saya sudah disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki bela rasa terhadap mereka yang menderita atau tersisih di sekitar saya? Dan bagaimana saya mengajar siswa untuk setia berdoa jika saya sendiri jarang menyapa Tuhan dalam doa pribadi atau merayakan Ekaristi dengan sungguh-sungguh. Menjadi teladan berarti saya harus berani menjadi Injil yang terbuka, di mana lewat sikap, senyuman, kesabaran, dan saya menegur siswa dapat merasakan serta melihat sendiri bagaimana kasih Kristus itu bekerja nyata dengan kita. Baik, di sini ada refleksi saya sebagai calon katekis, yaitu membangun komunitas iman dalam Kristus. Hakikat katekis yaitu menggerak persekutuan. Sebagai calon katekis, saya menyadari bahwa tugas saya bukan sekedar mengajarkan kelas atau mengajarkan lalu pulang gitu. Panggilan utama seorang katekis adalah menjadi jembatan persekutuan antar umat. Saya diutus untuk membangun komunitas iman yang hidup, intim, dan berakar dalam Kristus. Gereja itu bukanlah hanya sebuah gedung, melainkan sekumpulan orang percaya. Oleh karena itu, refleksi terbesar saya adalah bagaimana kehadiran saya kelak mampu mengubah kumpulan individu di paroki, di stasi, atau di lingkungan menjadi keluarga rohani yang sering mendukung, menguatkan, dan mendoakan. Di sini ada relevansi dan ajakan pertobatan bagi peserta didik Katolik. Ya, saya mengambil 3 poin. Yang pertama adalah aktif dalam iman. Aktif dalam iman, relevansi bagi peserta didik. Banyak remaja terjebak dalam iman warisan atau sekedar Katolik KTP. Mereka hadir di gereja karena kewajiban dari orang tua, sehingga iman terasa hambar dan pasif. Di era digital ini, aktif dalam iman berarti keberanian menyuarakan nilai kebenaran, menolak perundungan atau bullying, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Ajakan pertobatan bagi kita bertobat dari sikap apatis, malas, dan suam-suam kuku. Tinggalkan kebiasaan menunda-nunda doa dan tak acuh terhadap penderitaan sesama. Saat bangkit untuk aktif terlibat dalam kegiatan putra atau altar misdinar. Pemuda Katolik atau aktif sosial di sekolah dan paroki. Poin yang kedua adalah hubungan pribadi dengan Yesus. Hubungan pribadi dengan Yesus. Relevansi bagi peserta didik yaitu peserta didik di zaman sekarang sering mengalami kesepian, kecemasan atau ekstensi, dan krisis identitas akibat tekanan arus dunia. Yesus seringkali hanya dianggap sebagai tokoh sejarah dan dalam buku pelajaran, padahal Yesus adalah sahabat sejati yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah kegagalan kita. Dan harapan tanpa menghakimi adalah ajakan. Pertobatannya adalah mari kita bertobat dari kebiasaan menjauhi diri dari Tuhan, dan hanya mencari saat sedang butuh, saat sedang tertimpa masalah. Mari kita kurangi waktu bermain gawe atau gadget yang berlebihan dan sediakan waktu hening untuk membaca kitab suci, merayakan sakramen tobat, serta menyapa Yesus secara pribadi dalam doa harian dan jujur dari hati.
Poin yang ketiga adalah hidup berbuah dalam Kristus. Hidup berbuah dalam Kristus, yaitu keberhasilan seorang pelajar Katolik tidak hanya diukur dari nilai raport yang tinggi, tetapi dari karakter dan dampaknya bagi lingkungan sekitar. Hidup yang melekat pada Kristus bagi menghasilkan buah-buah roh. Ini terdapat dalam Injil Galatia bab 5 ayat 22 sampai dengan 23. Seperti kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Ajakan pertobatan ini, mari kita dari hidup yang egois, sombong, suka menyontek dan menyebarkan gosip, merugikan orang lain. Marilah potong ranting-ranting busuk itu, biar dalam diri kita menghambat pertumbuhan iman. Alihkan energi kita untuk menghasilkan buah nyata, membantu teman yang kesulitan, belajar, menghormati guru, orang tua, dan membawa damai bagi kita berada. Dimanapun kita berada, kita harus menerapkan ini. Relevansi dan ajakan pertobatan bagi umat dan OMK. Di sini ada 3 poin, yaitu relevansi dan ajakan pertobatan bagi umat OMK. Pertobatan merupakan panggilan bagi setiap orang beriman untuk terus memperbaharui hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di tengah berbagai tantangan zaman ini, individualisme, perkembangan teknologi, dan perubahan nilai-nilai teknologis dan sosial, pertobatan menjadi semakin relevan. Umat dan OMK diajak untuk tidak menjauhi dosa, tetapi tidak hanya menjauhi dosa, membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan melalui doa, sakramen, dan tindakan kepada sesama. Pertobatan yang sejati terlihat dalam perubahan sikap, cara berpikir, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Injil. Yang kedua, bagi OMK, inovasi karya dan pelayanan. Sebagai generasi muda, OMK memiliki kreativitas, semangat, dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Semangat pertobatan dapat diwujudkan melalui inovasi dalam karya dan pelayanan OMK. Dapat dimanfaatkan teknologi dalam digital untuk evangelisasi, membuat kegiatan sosial seperti kreatif, mengembangkan program pendampingan bagi sesama, kaum muda, serta berpartisipasi aktif dalam pelayanan gereja. Yang ketiga ada menghidupkan iman dan kepedulian sosial. Iman yang hidup harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, umat OMK diajak untuk tidak hanya memperdalam kehidupan rohani, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang miskin, sakit, atau terpinggirkan, dan membutuhkan bantuan. Kepedulian sosial dapat diwujudkan melalui kegiatan bakti sosial, kunjungan kasih, aksi peduli, lingkungan, pengalaman dana, kemanusiaan, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial bermasyarakat. Dengan demikian, iman tidak hanya menjadi keyakinan pribadi, tetapi juga menjadi kekuatan yang membawa kebaikan dan harapan bagi semua orang. Baik, sesuai temanya itu Yesus sebagai pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Terdapat pada Injil Yohanes bab 15 ayat 5. Panggilan untuk tetap melekat pada Yesus adalah jaminan kehidupan yang berbuah nyata tanpa hubungan erat dengannya. Kita tidak dapat menghasilkan buah rohani yang sejati. Berarti kita harus, kalau kita mau berbuah dengan iman, berarti kita tinggal di dalam Yesus. Seperti
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kesimpulannya adalah, baik saya mengambil kesimpulan di sini adalah hubungan erat antara Yesus dan murid adalah sumber kehidupan dan kekuatan iman. Kita dipanggil untuk terus melekat dan berbuah dalam peran masing-masing sebagai murid Kristus. Semoga pesan ini menginspirasi hidup dan karya kita dalam iman sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.